Adil Catalino, Bacuramin Kasaroga, Basengat Kajubata, arus. Petungkat kadat basa bebagai ke pengatur perkara. Nah, ini jawaban. Kami rakyat jelata, kami orang ahli bukan juga ahli nujum, bukan juga omon-omon, ya, tapi kita melihat ini untuk mematahkan jawaban, ya. Dengar baik-baik, rakyat Indonesia menilai. Saya baru bangun, saya melihat ini. Kami sebagai rakyat Indonesia menilai, ya, sebenarnya orang itu tidak membahas bansos dan segala macam. Kalau seorang anak saya misalnya tidak ikut maju dalam pilpres karena orang melihat bansos disalurkan di saat pemilihan, nah itulah, maka didugalah itu untuk mempengaruhi juga, untuk mempengaruhi pemilih yang punya hak pilih. Kalau untuk sirekap dan ini, kami sebagai rakyat jelata tidak melihat ke situ. Tapi fakta di lapangan juga banyak membuktikan. Contohnya keluarga saya sendiri banyak tidak memilih. Mereka tuh tidak bisa memilih, ya, karena alasan tertentu. Tidak di TPS ini, tidak berdomisili, tidak memilih. Ayah kandung saya sendiri golput, tidak memilih karena tidak bisa memilih di kampungnya, daerah kecamatan Ketungo Hilir, karena ayah saya domisilinya daerah kecamatan Ketungo Tengah. Kok tidak bisa milih ke sana, di sana orang tua? Anehnya, sedangkan orang yang berada di Arab, yang berada di Taiwan, yang berada di Hong Kong, pokoknya yang berada di luar wilayah Indonesia bisa memilih presiden dan wakil presiden. Sedangkan yang berada di negara kesatuan Republik Indonesia ini sangat jelas tidak bisa memilih, bahkan tidak ada undangan. Ada juga keponakan saya di daerah kecamatan Ketungo Hilir juga berbeda desa, tidak diberikan undangan. Nah, suaminya juga hanya dapat undangan itu pun nyusul beberapa kali. Ya, nah ini terkait masalah bansos. Kalau saya lihat apa yang disampaikan, ya, itu disalurkan tidak tepat, disalurkan masa-masa politik ini berjalan. Sebenarnya tidak masalah jika seorang anak tidak ikut pilpres, karena dari awal sudah bermasalah, makanya semua diduga bermasalah. Mulai dari pemilihan, mulai dari penghitungan, semua diduga bermasalah. Ini bukan omon-omon dan bukan ahli nujum. Tidak ada yang ahli nujum. Ya, rakyat juga tahu semua. Kami sebagai rakyat jelata juga tahu. Ya, saya tidak membela si A, si B, si C. Ya, baik pun dari 01, 02, 03. Tidak, cuma kita melihat, kita menyampaikan, ya. Tidak ada yang ahli nujum di sini. Tidak ada yang katanya
buat membeli suara. Ya. Tidak ada, kita lihat. Tidak ada orang yang bilang, saya beli suara kamu memilih gini. Tapi ini diduga cenderung untuk mempengaruhi ini bansos. Karena yang maju ini seorang anak. Jika dia bukan seorang anak, itu juga tidak dicari ke situ. Ya, itu juga tidak dicari ke situ. Karena ini seorang anak. Jadi banyak dugaan-dugaan, diduga juga ingin berkekuasaan satu keluarga. Itu ke itu. Tidak ada kesempatan buat yang lain. Namanya kekuasaan, sedikit banyak itu ada pengaruhnya. Namanya kekuasaan. Namanya penyaluran bantuan, sedikit banyak tetap ada pengaruhnya di masyarakat. Nah, jadi ini sangat lucu sekali saya lihat. Sangat lucu. Kenapa saya bilang lucu? Ya. Yang dibahas, yang dimasalahkan hasil penghitungan suara. Ya, namun larinya ke bansos, ke yang lain. Ya, kenapa bisa larinya ke bansos, ke yang lain? Karena dari awal sampai selesai yang maju itu seorang anak presiden. Oke, Bapak Presiden tidak terlibat dalam masa kampanye, tidak terlibat ikut-ikutan, ya. Tapi sedikit banyak itu berpengaruh dengan pembagian bansos dan segala macam lempar pembagian. Apakah itu? Sedikit banyak itu berpengaruh kepada pemilih. Sedikit banyak itu tetap tidak netral di mata orang banyak. Nah, bukan ini membela si A, si B, si C, tidak. Ya, kita bicara fakta. Misalnya seorang anak presiden satu pun tidak ada yang ikut dalam pesta demokrasi politik. Misalnya seorang anak presiden kah, seorang anak gubernur kah, seorang anak kepala desa kah, seorang anak bupati kah, misalnya tidak terlibat dalam politik. Tentu tidak dibahas juga masalah kegiatan kepala daerah, kepala desa, misalnya gubernur, misalnya bupati. Tidak dibahas mereka kalau anak mereka tidak ikut dalam kontes politik. Karena dia ikut dalam kontes politik, ya, mulai dari awal, ya, diduga pelanggaran usia belum cukup, dicukup-cukupkan, usia berlebih, dicukup-cukupkan, usia belum cukup, dicukup-cukupkan untuk persyaratan. Jadi dari awal itu sudah kelihatan, ya, yang tidak bisa menjadi bisa, yang sudah lewat menjadi mundur. Nah, yang sudah naik diturunkan sedikit supaya menjadi bisa, apapun menjadi bisa jika punya kekuasaan. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Bukan hanya di 01, 02, 03, ke depannya juga tidak boleh terjadi kepada anak cucu kita di masa depan. Yang seperti ini tidak boleh terjadi, ya. Ini negara Indonesia, negara milik bersama, semua punya kesempatan yang sama. Duduk
sama rendah diri sama rata. Keadilan juga bukan hanya untuk sebagian. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sebagian. Ya, negara membuat rakyatnya sejahtera, bukan bisnis di rakyatnya. Kita lihat sekarang beras mahal, gula mahal, kebutuhan pokok, kebutuhan perut mahal. Kan percuma rakyat diberikan bansos. Semua kebutuhan mahal. Nah, jadi hanya itu yang saya sampaikan. Tidak ada yang omon-omon, tidak ada yang nujum-nujum. Ya, kalau kita lihat, kita melihat semua fakta yang terjadi. Kenapa Pak Jokowi disebut-sebut? Coba misalnya tidak ada keluarga Pak Jokowi yang mengikut Pak Prabowo, tentu Pak Jokowi tidak disebut. Kenapa Pak Jokowi disebut-sebut? Satu, anak Pak Jokowi ikut berpasangan dengan Prabowo. Dua, Pak Prabowo itu Menteri Menhan di dalam kabinet Pak Jokowi. Nah, sementara Pak Ganjar, menteri dia bukan, dia hanya gubernur. Sementara Pak Anies juga bukan, dia udah selesai dari gubernur. Nah, jadi kenapa itu disebut-sebut? Paling tidak yang bisa maju jadi presiden, paling tidak selesai menjadi gubernur. Anak Pak Jokowi, gubernur aja belum pernah menjadi gubernur. Nah, makanya itu disebut-sebut. Kan wajar disebut-sebut. Tidak ada yang ahli nujum, tidak ada omon-omon, tidak ada yang membeli suara, tidak ada. Tapi itu diduga, sangat diduga mempengaruhi hak pilih. Ya, karena takut nanti, kalau mereka ini tidak terpilih, kita tidak dapat bansos lagi. Bagaimana nih ibu atau gimana nih? Nah, ya pilihlah, kita menangkan sama-sama supaya nih dapat bansos. Ya, pembagian bansos juga tidak tepat dalam konteks berjalannya politik. Nah, jadi ini untuk mematahkan apa yang dikatakan bansos buat membeli suara. Tidak ada bansos buat membeli suara, tapi diduga keras mempengaruhi. Itulah ya, karena itu seorang anak. Misalnya Pak Prabowo bukan tidak pernah menjadi menteri misalnya pasangan Pak Prabowo bukan anaknya presiden misalnya, tentu hal-hal ini tidak pernah akan dibahas, tidak pernah ini. Nah, misalnya gini, anak presiden tidak ada ikut di situ, ya, hanya Pak Prabowo pasangan dengan yang lain misalnya, tentu tidak dibahas. Tentang itu tidak dibahas, pasti itu, ya. Karena itu terkait tadi dengan anaknya presiden, dengan menterinya presiden, dan melanggar batasan usia juga dari awal, makanya itu dibahas. Itulah bukti yang paling kuat. Makanya kami sebagai rakyat jelata, pemikiran boleh sama, pendapat boleh sama, tapi kami sebagai rakyat jelata, baik pun pendukung 02, 01, 03, kami sebenarnya minta ini pemilu ulang. Khusus Cawapres, khusus presiden dan wakil presiden. Tidak dicampur aduk dengan pemilu-pemilu yang lain. Ya, kita lihat dicampur begini ya. Serentak, sangat-sangat sibuk.
menghitung hasil dewan, ya, terus menghitung hasil dewan provinsi, dewan kabupaten, dewan pusat, menghitung presiden lagi. Sangat-sangat sibuk, dan pelaksana di lapangan juga sangat-sangat sibuk, saya lihat. Jadi wajar kalau kami sebagai rakyat jelata teriak minta pemilu ulang supaya deal. Ya, ya, semoga hakim bisa meminta ini pemilu ulang. 2 putaran. Ya, 2 putaran, bukan 1 putaran. 1 putaran masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Saya rasa cukup itu pendapat yang kami sampaikan. Terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, arus, agi hidup, agi kelaban, masih hidup, masih melawan, masih hidup, masih beredukasi, bergagasan, berpendapat. Menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara Indonesia yang tidak bisa diintervensi pihak manapun. Ambil yang baik, buang yang buruk. Jangan pernah ambil yang buruk, apalagi mengait-ngaitkan ras, suku, agama. Tidak boleh dikait-kaitkan. Kita semua punya hak untuk bersuara, dan punya hak untuk memeluk agama masing-masing, dan punya hak untuk berteman sama siapapun, tidak melihat dari status. Yang bisa dijadikan teman selagi orang itu baik, tetap jadi teman yang terbaik, baik pun di dunia sampai akhirat. Terima kasih, tetap semangat.